Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabil Anugrah Pasa. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah Wonosobo dan di sini saya sebagai peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia 2023 tingkat provinsi. Jadi, di sini izinkanlah saya menyampaikan menjadi tim pemerintah terhadap MOSI, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang apa itu apatis. Pengertian apatis dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan kurangnya atau tidak ada perasaan atau minat serta sikap acuh tak acuh terhadap urusan politik atau pemerintahan. Dan ini pentingnya ialah sangat penting sebetulnya dalam kita untuk memiliki perasaan atau minat terhadap pemerintah atau dalam hal politik, karena politik itu mampu mempengaruhi kita sebagai warga negara. Ada beberapa alasan yang penting untuk kita menghilangkan sikap apatis yang terhadap yang ada dalam diri kita. Mohon maaf. Nomor satu yaitu ialah kita wajib untuk memilih pemimpin yang penting, karena ini merupakan salah satu kunci pertama bagi kita untuk menjalani kehidupan masyarakat yang lebih baik. Karena jika kita memilih pemerintah secara asal-asalan, kita memilih pemimpin yang tidak benar-benar kita pahami orang tersebut, itu akan menjadi dampak negatif yang besar, dan bahkan bukan untuk diri kita sendiri, bahkan lebih untuk orang lain di sekitar kita. Yang kedua ialah meningkatkan partisipasi politik. Dan dalam hal ini meningkatkan partisipasi politik adalah kita juga harus untuk menyampaikan aspirasi dalam politik tersebut. Kita harus speak up, kita harus berani untuk membicarakan hal-hal yang penting dalam masyarakat ini. Itu juga merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga ialah merupakan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, dan dalam hal ini kita harus memilih pemimpin yang penting, visi dan misi terhadap apa yang sebetulnya negara Indonesia ini perlukan, terhadap pemerintah, terhadap kemajuan yang mungkin harus benar-benar dirubah dalam hal kita sehari-hari. Dalam pemerintahan saat ini yang mungkin masih banyak kurangnya. Dan yang keempat ialah menjaga kestabilitasan sosial. Dan menjaga kestabilitas sosial ini itu juga merupakan menjaga kedamaian, menjaga bagaimana kita dalam bermasyarakat kita bisa menempuh hidup damai, tidak dalam pro dan kontra orang yang berbeda-beda. Dan jika ada hal kecil yang dipengaruhi oleh ketidakpedulian kita terhadap pemerintah, dan kita masih komplain terhadap, padahal itu juga termasuk kesalahan untuk kita, itu bisa juga mengganggu dalam kestabilisasan kita dalam sosial, kestabilisasan kita untuk menjadi warga negara yang baik, kestabilitasan juga untuk kita menjalani kehidupan masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang penting, yang kelima ialah mencegah korupsi. Dan yang pasti kita ketahui Dewan Juri sekalian, banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini termasuknya. Bahkan Indonesia itu juga termasuk negara keberapa itu yang memiliki kasus korupsi terbesar di dunia ini. Dan maka dari itu kita harus bisa berpartisipasi lebih lanjut. Kita harus bisa memilih apa itu pemimpin yang baik. Kita harus belajar apa itu pemerintahan, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana pemerintahan itu menyusun sistem-sistem yang ada di dalamnya. Mohon maaf. Dan dalam hal ini kita dapat mencegah lebih lanjut terhadap korupsi yang ada di pemerintahan Indonesia ini. Dan maka dari itu saya setuju terhadap mosi ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak sama sekali bermoral. Karena apatis terhadap politik dapat dianggap sebagai sikap yang tidak bermoral. Hal ini menyampaikan bahwa politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kita sebagai warga negara. Dalam sebuah sistem demokrasi, hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam politik adalah hak
yang mendasar dan merupakan tanggung jawab kita sebagai moral kita untuk menjadi warga negara, untuk menjaga dan memajukan negara kita. Dan pembuktian yang dapat kita pembuktian nyata yang kita alami ialah itu menurut Diki Armondo yang dilansir dalam nusabali.com, yang merupakan salah satu pembicara dalam hal ini di sana. Ia mengucapkan bahwa pengaruh kebijakan publik terhadap masyarakat tidak adil sebab penyerapan aspirasi kurang menyentuh lapisan masyarakat. Ia meneruskan lagi bahwa meskipun di tengah keterbukaan informasi yang tinggi, tapi masih banyak orang yang tidak paham sama sekali tentang kebijakan pemerintah saat ini. Hal ini berlandaskan bahwa tidak pedulinya terhadap masyarakat Indonesia, walaupun terhadap keterbukaan informasi yang tinggi, keterbukaan terhadap sosial media, terhadap banyak internet yang dapat kita akses untuk mengetahui bagaimana politik di Indonesia ini, tapi banyak orang yang sama sekali bersikap tidak peduli dalam hal politik ini. Jadi itu menjadikan dampak yang terjadi dalam hal ini ialah akan banyak orang yang akan kesusahan dalam hal ini, akan banyak orang yang menjadi keterbatasan dalam hal politik. Banyaknya orang yang tidak memiliki pandangan yang khusus dan hanya mendengar desas-desus terkini dan hanya menyalahkan pemerintah saja, padahal dia itu tidak berperan lebih dalam hal politik. Dan lebihnya lagi, mungkin banyak akan ada terjadinya korupsi, mungkin ada terjadinya kesenjangan sosial bagi kehidupan kita sehari-hari, lalu banyaknya banyaknya demo yang dilakukan kepada masyarakat terhadap mahasiswa, terhadap pemerintah, padahal sama sekali mereka itu tidak bersikap peduli terhadap pemerintahan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya ialah mari kita bersama-sama meningkatkan kepedulian kita terhadap politik di Indonesia ini. Agar apa? Agar kita sebagai orang Indonesia dapat merasakan kemajuan Indonesia lebih lanjut. Terima kasih. Saya bangga menjadi tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.